Baik, puji nama Tuhan, selamat malam, shalom bagi kita semua saudara. Ya, bersyukur sekali malam hari ini kita boleh kembali untuk datang menyembah Tuhan dalam hadirat Tuhan di ibadah doa malam kita. Saya percaya saudara adalah orang-orang pilihan yang Tuhan telah tentukan untuk menikmati hadiratnya malam hari ini, amin. Mari saudaraku, kita siapkan hati kita bawa yang terbaik untuk kita menyembah Tuhan. Bersama-sama kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat malam hari ini. Anugerah-Mu yang telah membawa kami ke tempat ini, Tuhan. Untuk kami boleh menikmati hadirat Tuhan, boleh menikmati perjumpaan dengan Tuhan. Kami menyerahkan waktu ini dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau mengalirkan kuasa-Mu, Engkau mengalirkan kasih-Mu di tengah-tengah kami. Sehingga kami yang datang mencari wajah-Mu Tuhan, beroleh kekuatan, beroleh damai sejahtera, boleh penghiburan Tuhan malam hari ini. Dan kami pulang membawa kemenangan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, nama-Mu lah yang kami muliakan di tempat ini. Kami datang di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kemanakah aku dapat pergi? Menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia, sungguh berharga Tuhan, dan berharga, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Engkau Tuhan sungguh indah. Mari bersama-sama katakan, kemanakah aku dapat pergi? Menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat, Kau dekat, dan Kau dekat. Yesus, bahkan seluruh pengabdian-Mu bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia, dan berharga, sungguh besar, pengorbanan-Mu bagiku, terlalu
katakan sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku, lalu dalam untuk dimengerti. Tidak ada yang dapat melebihi karya pengorbananmu bagi kami Tuhan. Sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, oh kasih-Mu Yesus sungguh indah. Mari dengan sepenuh hati kita, jemaat Tuhan yang dikasihinya, katakan, kemana Tuhan? Kemanakah aku, Yesus Tuhan? Kami tak bisa jauh dari-Mu. Oh Yesus, dan Kau dekat. Itu tidak bisa membalas kesetiaan-Mu yang Kau berikan Tuhan. Sebab itu kami katakan hidup kami hanya milik-Mu Tuhan. Oh, Kau sungguh benar. Mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Katakan sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk sungguh indah Kau pikirkan tentang hidupku, Engkau sungguh indah, sungguh indah. Tuhan terlalu besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentang, betapa mulia Kau Tuhan Yesus. Sungguh indah. Mari angkat hati kita bersama-sama, katakan sungguh besar, oh pengorbananmu Tuhan, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar Yesus Tuhan kami, sungguh indah yang Kau pikirkan tentang hidupku. Haleluya, sungguh indah. Tuhan, sungguh besar pengorbanan-Mu, sungguh besar pengorbanan-Mu
Sekali lagi yang merasakan kebaikannya katakan sungguh besar. Oh sungguh besar pengorbananmu bagiku. Terima kasih Tuhan. Sungguh Engkau Allah kami. Sungguh Engkau satu-satunya pusat penyembahan kami. Yesus Tuhan, Kau jadikan kami berharga. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Kita muliakan Dia. Mari angkat hatimu, naikkan pujian ini sebagai rasa hormat syukur kita. Katakan sungguh besar pengorbananmu, terlalu dalam untuk dimengerti. Oh, sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami. Oh Yesus Tuhan, sungguh indah, sungguh indah Kau Tuhan, sungguh indah. Mari sembah Dia. Mari angkat suara kita bersama-sama menyembah Tuhan. Mari saudara perdengarkan suaramu untuk memuliakan Tuhan. Angkat hatimu. Oh haleluya. Sungguh indah Kau Tuhan, sungguh mulia Kau Yesus. Bagimu pujian kami. Mari kita angkat suara kita lebih lagi memuliakan Tuhan. Berikan yang terbaik untuk Tuhan. Haleluya. Oh bagimu pujian kami Tuhan. Untukmu kami bernyanyi, untukmu kami memuji. Hanya memuliakan-Mu Tuhan Yesus. Oh ku angkat hatiku bagimu, segenap jiwaku Tuhan menyembah-Mu. Haleluya, haleluya. Ku sembah Kau Tuhan Yesus. Oh ya Rabba ya Shanda Rabba 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 ya Shanda Rabba Rabba Rabba. Jangan mau berhenti saudara. Mari terus sembah Tuhan. Oh ya Rabba ya Shanda Rabba 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 Rabba. Oh Yesus, Yesus, Kau Raja dimuliakan, Kau Raja diagungkan. Dengan nyanyian syukur kami, sebab Kau telah menebus hidup kami. Kau melepaskan kami dari kebinasaan. Haleluya. Ini syukur kami Tuhan. Oh. Haleluya. Mari terus nikmati hadirat Tuhan saudara.
Biar penyembahan kita adalah bentuk ungkapan kasih kita kepada Tuhan. Oh ralabaya kami mau lebih dalam lagi Tuhan. Oh di hadirat-Mu kami angkat tangan, kami menyembah-Mu. Hanya bagi-Mu Tuhan, kami bawa segenap jiwa kami, menikmati pelukan kasih-Mu, menikmati dekapan-Mu Bapa. Sungguh indah, sungguh indah. Terima kasih Tuhan. Mari terus nikmati hadirat Tuhan, saudara masing-masing dengan Tuhan. Ini waktu kita dengan Tuhan. Oh ralabaya sharalabaralabaralabarala. Shindarabatakaralabaya sharalabarala. Tuhan, Kau baik bagi kami. Shindarabatakaralabaya sharalabaralabarala. Kami bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada dua. Kau ku kagumi dalam hati ini, kasih-Mu Yesus Tuhanku. Sampai kini ku akui, oh ku kagum Tuhan. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu lebih dari segalanya Tuhan. Oh, sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Mari gereja Tuhan, angkat tangan kita bersama-sama. Haleluya. Kau ku kagumi, oh kasih-Mu, kasih-Mu Yesus Tuhan. Sampai kini ku akui, mari sekali lagi katakan haleluya. Shalom, saudara sekalian dikasihi Tuhan, jemaat di Betani Malang. Saya sungguh bersyukur, terima kasih kepada Tuhan melalui hambanya, Gembala Sidang Saudara, Bapak Pendeta Samuel Sianto, yang sudah berikan saya kesempatan untuk berbagi sesuatu dari firman Tuhan pada hari ini. Saya ajak kita semua sama-sama mohonkan pertolongan Tuhan, kuasa Roh Kudus dinyatakan melalui firman Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Segala puji syukur kami naikkan ke hadapan Bapa Sorgawi yang sudah menyatakan karya yang sangat amat indah melalui putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, yang mati di kayu salib, dikuburkan, dan bangkit pada hari yang ketiga, yang sekarang duduk di sebelah kanan Bapa di sorga. Kami berterima kasih bahwa Roh-Mu yang kudus dicurahkan bagi kami semua, menuntun kami kepada seluruh kebenaran, dan kami bersyukur
untuk firman Tuhan yang adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Dan hari-hari ini kami semakin menyadari kami perlu firman-Mu. Itu sebabnya hari ini biar Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kami, memampukan hamba-Mu menyampaikan kata-kata yang bersumber daripada pewahyuan Roh Kudus, dan setiap kami diberikan tanah hati yang subur. Firman-Mu ketika ditaburkan tidak kembali sia-sia, melainkan dia bertumbuh dan berbuah. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, bahkan kami minta yang 100 kali lipat dinyatakan di tengah-tengah kami. Dan kami siap tidak hanya semata-mata mendengar firman saja, tapi mendengar dan melakukan apa yang kami dengar. Dalam nama di atas segala nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat yang hidup, Raja yang kekal, kami sudah berdoa, bahkan menerima semua jawaban doa kami ini. Amin, amin, haleluya. Saudara terkasih, berlian terbesar di dunia yang pernah ditemukan itu ditemukan di Afrika Selatan 1 abad yang lalu, disebut dengan nama berlian The Cullinan atau The Star of Africa, bintang Afrika. Beratnya itu mencapai sekitar 621 gram, artinya itu setengah kilogram lebih berlian satu biji utuh itu. Kalau hitungannya bahasa berliannya itu 3.100 karat. Nah, berlian ini lalu kemudian dikirim ke Amsterdam untuk diasah oleh pengasah berlian nomor 1 di dunia bernama Joseph Asher. Nah, Joseph Asher ini begitu terima berlian tersebut, itu menghabiskan waktu 6 bulan hanya untuk mempelajari batunya. Tiap hari kerjanya cuma liatin itu berlian, putar sana, putar sini. Setelah 6 bulan dia yakin dia mesti ngapain. Jadi dia ambil pahat bajanya dan dia pahat pertama kali berlian tersebut. Begitu dia pahat, pahatnya patah. Berliannya nggak apa-apa, gores aja enggak. Dia ganti dengan pahat kedua. Dia pahat, begitu dia pahat, batunya pecah. Batunya pecah, Asher langsung pingsan. Dia takut salah pahat soalnya. Nah, sekarang ada di mana berlian terbesar di dunia itu? Sekarang ternyata ditaruh di ujung daripada tongkat kerajaan Ratu Inggris. Pada tahun 2007, dari tambang yang sama di Afrika Selatan, itu muncul berita ditemukan satu batu berlian yang 2 kali lebih besar daripada Cullinan yang pertama itu. Jadi bayangkan berlian yang beratnya itu 1 kilogram lebih. Harga diperkirakan mencapai minimal 300 miliar rupiah. Ada di mana berlian itu sekarang? Jawabannya nggak kemana-mana sih. Kenapa nggak kemana-mana? Ternyata itu berlian palsu. Dari mana taunya itu palsu? Simple sekali. Ketika berliannya itu diminta buat diuji, yang punya berlian nggak mau. Udah ketahuan tuh. Tidak mau diuji, berarti palsu. Belakangan muncul pengakuan, ternyata itu memang cuma plastik. Bagaimana caranya, saudara-saudara sekalian, kita mengetahui sesuatu benda itu asli atau palsu? Ya, kita uji. Nah, saudara-saudara pernah nggak dengar istilah Kristen palsu? Coba kita baca ya, Galatia 2 ayat yang ke-4. Galatia 2 ayat yang ke-4. Paulus menulis demikian. Memang ada desakan dari saudara-saudara palsu yang menyusup masuk. Nah, perhatikan ya, saudara-saudara palsu. Nah, di Indonesia kita itu punya istilah Kristen KTP. Hanya di KTP saja dia Kristen. Di hidup sehari-hari, dia lebih ateis daripada ateis. Ateis saja masih ada yang rajin berdoa. Dia tidak rajin berdoa, malah rajin berdosa. Bagaimana caranya kita mengetahui keaslian iman seseorang? Ujiannya apa? Ujiannya sederhana, yaitu penderitaan, kesusahan. Ya. Di situ orang diuji. Benar nggak dia punya iman yang asli? Ya. Tapi pada hari ini saya bicara bukan kepada orang-orang Kristen yang Kristen palsu, tapi Kristen yang asli. Jadi pertanyaannya adalah, bukanlah kita ini asli atau palsu. Kalau kita ini asli, tapi pertanyaannya apakah kita
masih seperti yang dulu. Masih nggak ada yang namanya kasih mula-mula. Sebab Galatia pasal 3, ayat 3 itu mencatat kemunduran iman yang bisa terjadi kalau orang tidak berhati-hati. Galatia pasal 3, ayat yang ketiga. Apakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan roh. Apakah sekarang kamu mau mengakhirinya di dalam daging? Jadi ini kemunduran yang luar biasa sekali, memulai dengan roh, mengakhirinya dengan daging. Dan itu dianggap oleh Rasul Paulus sebagai orang yang bodoh. Saudara tentu tahu, tidak gampang bagi Rasul Paulus untuk memakai kata bodoh untuk menyebut seseorang. Tapi ini saking sudah keterlaluannya, dia pakai kata tersebut. Jadi cara untuk kita mengetahui, kita ini maju atau mundur, sama saja dengan untuk mengetahui kita ini asli atau palsu, yaitu diuji. Segala sesuatu yang bernilai selalu melewati ujian dulu untuk menentukan nilainya itu. Ya, memang zaman sekarang tentu kita tahu ada sekolah-sekolah yang menghilangkan ujian. Ya, alasannya pertama-tama karena ujian itu tidak menguji seluruh kemampuan seorang anak. Ya, dia pintarnya bukan pintar di otak, tapi pintar yang lain. Itu kok nggak diuji gitu? Oke, itu asas keadilan. Tapi ada juga yang mengatakan ujian itu tidak bagus untuk kesehatan mental. Anak jadi stres dan lain sebagainya. Nah, terlepas dari sekolah-sekolah di dunia barat sana menghilangkan ujian, tapi yang namanya hidup tetap memberikan ujian. Nah, ujian dari hidup ini itu seringkali itu kejam. Ada satu orang kaya raya sekali di satu negara di Asia Timur yang punya anak itu ada mengalami sedikit gangguan di salah satu anggota tubuhnya, gangguan fisik. Jadi papanya ini takut anak saya ini jangan sampai dia jadi rendah diri, minder, gara-gara kekurangan di tubuhnya itu. Jadi anak itu suka main pingpong. Jadi bapaknya kemudian undang pemain-pemain profesional, pemain bagus-bagus, kemudian suruh tanding lawan anaknya. Nah, tapi orang-orang ini dikasihkan bayaran dan dikasih pesan, tolong ngalah sama anak saya, jangan menang ya. Jadi demikianlah main terus anak ini lama-lama jadi percaya diri. Karena kenapa? Pemain kenaman aja kalah sama dia. Jadi akhirnya dia ikut turnamen. Di turnamen baru babak 1. Dia sudah kalah. Dikasih 0 pula. Ya. Wah, di arena pertandingan itu anak itu nangis. Marah-marah. Kenapa marah-marah? Dia marah-marah kenapa seberangnya itu lawannya itu kok nggak ngalah sama dia. Itu terbiasa dengan sesuatu dunia yang tidak real ketika hadapi dunia yang nyata. Di situ diuji, nah dia tidak lolos. Ya. Rasul Paulus bicara kepada orang-orang di Korintus, minta mereka supaya ikut ujian untuk mengetahui kondisi iman mereka. Yang menguji dan yang diuji adalah diri sendiri. Bahan ujiannya bukan soal kepintaran, bukan soal kekayaan atau kecantikan. Soal ujian itu hanya satu. Itu dinyatakan di 2 Korintus pasal 13 ayat yang ke-5. 2 Korintus pasal 13 ayat yang ke-5. Ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Ujilah dirimu sendiri untuk tahu kamu tetap berdiri nggak, tegak nggak dalam iman kamu. Selidikilah dirimu, apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu? Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Jadi saudara sekalian, kita ini perlu tahu apakah kita ini masih tetap tegak dalam iman kita. Kita ini perlu cek apakah kita punya suatu keyakinan Yesus Kristus itu ada di dalam diri kita. Nah, kalau saya tanya saudara-saudara sekalian, apakah saudara yakin Kristus Yesus ada dalam diri saudara? Bagaimana jawaban saudara? Nah, beberapa orang menjawab dengan cepat sekali, iya dong, kan saya ini ke gerejanya itu tiap minggu. Udah 30 tahun jadi Kristen, nama saya aja Kejadian Wahyu. Wow, luar biasa. Baptisnya itu di Sungai Yordan lagi. Ya. Nah, tapi kita kan tahu satu hal, saudara sekalian, prinsip hidup ini. Bahwa segala sesuatu, kalau tidak dijaga, dipelihara, itu lama-lama itu akan menurun kualitasnya dan akan rusak. Otak kita ini kalau jarang dipakai, ya menurun kualitasnya. Ya. Anggota tubuh kita, kalau nggak dipakai, nggak dijaga, akan menurun kualitasnya. Rumah sebagus apapun juga akan lama-lama jadi rusak kalau tidak dijaga dan dipelihara. Demikian juga menurut saya, saudara sekalian, iman kita ini nih.
Sebab kalau kita kelamaan jadi Kristen, kita bisa terbuai dalam asumsi atau ilusi tertentu. Seperti apa? Saya coba bagikan. Nomor satu, yaitu berpikir bahwa satu kali bertobat sudah cukup. Itu pun 30 tahun lalu. Ya. Nah, ini pemikiran banyak orang. Bertobat satu kali yang dulu sekali sudah jadi jaminan. Soal sekarang kayak apa imannya itu lain ceritanya. Yang penting dulu sudah bertobat. 2. Ilusi yang kedua adalah bahwa saya tetap memelihara iman. Padahal tidak ada buktinya, konfirmasinya. Pokoknya saya percaya Yesus Tuhan saya. Ya. Nah, tapi pertanyaannya adalah apakah hidupmu mencerminkan hal tersebut dalam sehari-hari? Sebab orang bisa mengaku dia percaya, tapi tindakannya menunjukkan dia tidak percaya. Ya. Nomor 3, itu ilusi bahwa sekali selamat tetap selamat. Sekalipun Alkitab tidak mengajarkan demikian. Nah, ini pengajaran yang menghibur banyak orang. Nah, tetapi sesat. Alkitab tidak mengajarkan demikian. Ya. Keselamatan adalah sesuatu yang kita terima sebagai hadiah, anugerah dari Tuhan. Gak bisa kita berbuat apa-apa untuk dapatkan anugerah itu. Tapi setelah kita dapat itu sesuatu yang harus dikerjakan dan harus dijaga. Ya. Yang keempat adalah ilusi bahwa hadir di gereja sekali seminggu itu sudah cukup. Senin sampai Sabtu gimana? Tuhan gak pernah disapa. Itu masalahnya. Lalu ilusi yang kelima adalah bahwa hubungan saya dengan Tuhan itu baik-baik saja. Sekalipun kita tahu benar yang namanya hubungan antar kita sama manusia atau kita dengan Tuhan itu namanya hubungan, itu selalu ada naik turunnya itu. Nah, karena asumsi-asumsi tadi itu, maka kita bisa menjadi terlena dalam zona nyaman keimanan kita dan tidak sadar akan ancaman ini. Wahyu 2 ayat yang ke-4 dan 5. Wahyu 2 ayat 4 dan 5. Meskipun demikian, aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Ini jemaat Efesus yang dipuji oleh Tuhan kita karena giat. Rajinnya bukan main dalam pekerjaan Tuhan. Tapi seseorang itu bisa saja giat dalam pekerjaan Tuhan, masih rajin ke gereja, tapi ternyata sudah jauh dari Tuhan. Yang bersangkutan nggak pernah sadar akan hal ini, maka harus diberitahukan oleh seorang dari luar secara tajam dan jelas. Nah, untuk menghindari hal ini, maka tadi kita baca Rasul Paulus itu minta orang-orang Korintus untuk lakukan spiritual check-up, untuk check up kerohanian mereka itu, ya, untuk tahu kondisi mereka masih panaskah atau sudah dingin atau suam-suam saja ini. Nah, saya mau ajak saudara di tahun baru ini, untuk kita ini lakukan satu hal ini juga. Yaitu kita ini lakukan spiritual check-up, supaya kita masuk 2022 dengan suatu keyakinan iman, kemantapan bahwa kita ini di hadapan Tuhan ini adalah sungguh-sungguh iman kita didapati, memang iman yang real, nyata, asli. Ya. Nah, saya coba terjemahkan 2 Korintus tadi itu ke dalam bentuk pertanyaan yang ada 10 nomor. Coba kita lihat ya, dengan cepat saya akan bagikan. Pertanyaan yang pertama adalah begini. Ya. Apakah saudara yakin saudara sudah menerima keselamatan oleh karya Kristus di kayu salib? Saudara yakin nggak terima keselamatan? Atau masih ragu? Saya selamat enggak ya? Nah, apa yang terjadi kalau seorang ragu akan keselamatannya dalam Kristus? Dia akan alami keresahan dalam jiwanya. Dia itu seperti kapal yang diombang-ambingkan oleh gelombang. Dia akan berupaya mencari gimana caranya selamat dengan berbagai cara. Dan bisa jadi dia akan temukan jalan yang salah, atau dia pakai berbagai upaya manusia. Padahal kita tahu satu hal, keselamatan dalam Yesus tadi saya katakan, itu adalah anugerah semata, bukan ditentukan oleh upaya manusia. Sehingga semua upaya manusia itu sia-sia saja, ibarat membuang garam ke laut. Nah, Alkitab berikan jaminan ini di Roma pasal yang ke-10. Ayat 9 sampai 10. Roma 10 ayat 9 sampai 10. Roma 10 ayat 9. Sebab jika engkau mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan,
dan percaya dengan hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Ayat 10, karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku sehingga diselamatkan. Jadi kita mengaku dengan mulut kita, ya, yang muncul dari kepercayaan dalam hati kita, maka ketika kita mengatakan bahwa saya percaya Yesus adalah Tuhan dan saya percaya Allah sudah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka keselamatan kita terima. Ini pengakuan iman orang Kristen. Dari sini seorang dapatkan jaminan keselamatan yang harus dia jaga, harus dia hargai, dan harus dia kerjakan. Nomor 1. Nomor 2. Apakah saudara-saudari bertumbuh dalam kuasa Roh Kudus, dalam doa, perenungan firman, dan pengenalan akan Allah? Pertumbuhan adalah suatu keharusan yang harus terjadi dalam hidup setiap orang percaya. Dan luar biasa sekali, Alkitab itu menggambarkan orang yang baru bertobat, baru serahkan hidup kepada Yesus, itu digambarkan sebagai orang yang lahir baru atau lahir kembali. Apa yang terjadi ketika orang baru lahir? Dia perlu dijaga, dia perlu dipelihara, dia perlu dikasih makan, dia perlu dimandikan, dia juga kemudian perlu dipakein baju, semua dilakukan terhadap dia. Tapi bagaimana kalau setelah umurnya 10 tahun, 20 tahun, masih terus mesti disuapin, dimandiin, dipakein baju? Kita bilang ada yang nggak beres dengan orang yang demikian itu loh. Ya. Di sini ada nggak sih saudara-saudara yang bangga punya anak itu udah 10 tahun? Waduh, luar biasa Pak, ini anak hemat banget. Dari umur 1 tahun sampai 10 tahun Pak, nggak pernah ganti baju. Ukurannya sama aja Pak. Bangga lagi ya penghematan. Oke. Padahal kita bilang ini anak sakit. Jadi pertumbuhan adalah tanda kesehatan, kita mesti bertumbuh. Nah, jadi pertanyaan sekarang, apakah saudara bertumbuh dalam kuasa Roh Kudus? Adakah Roh Kudus dinyatakan dalam hidup saudara? Dalam bentuk apa nih? Dalam bentuk dinyatakan itu sarana pertumbuhan dipakai Roh Kudus adalah firman Tuhan dan doa. Ya. Maka Rasul Paulus berikan saran kepada anak didiknya Timotius. Paulus berpesan begini di 1 Timotius pasal 4. Ayat yang ke-13. 1 Timotius 4 ayat 13. Sementara itu sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan mengajar. Nah, kata bertekun ini perlu kita garis bawah ini. Membaca kitab suci itu memerlukan ketekunan. Artinya ada saat di mana kita merasa nggak pengen baca firman, kita malas buka Alkitab, kita kayaknya merasa ini nggak ada hasilnya, tapi kita terus lakukan. Itu namanya ketekunan, itu kuncinya. Ya. Pertanyaan yang ketiga perlu kita tanya ke diri kita adalah, apakah saudara-saudari memiliki kerinduan besar untuk memperluas kerajaan Allah? Secara sederhana, kerajaan Allah adalah tempat di mana Allah itu memerintah, kehendaknya itu jadi. Ya. Jadi kalau dalam hidup kita, Allah itu kita terima sebagai raja kita, dia memerintah, dia berkuasa, maka kita sudah hidup dalam kerajaan Allah. Ya. Jadi kerajaan Allah itu tidak ada batas-batas teritorialnya, melalui di situ, itu batasnya, sini batasnya, enggak ada sama sekali. Ya. Kerajaan Allah itu sudah datang ketika Tuhan Yesus memulai pelayanannya. Sebab di dalam Matius 4 ayat 17, Tuhan itu berkata demikian. Matius 4 ayat 17. Sejak itu Yesus mulai memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Sudah dekat. Ya. Tapi belakangan ternyata bukan saja sudah dekat, tapi sudah sampai, sudah tiba. Lukas 11 ayat 20. Lukas 11 ayat 20. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Jadi kerajaan Allah bukan saja sudah dekat, tapi sudah datang kepada kita. Nah, kerajaan ini akan terus meluas, akan berkembang. Matius 13 ayat 31 sampai 32. Matius 13 ayat 31. Yesus menyampaikan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Ayat 32. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih, tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Jadi kerajaan Allah itu berkembang.
Tapi pertanyaan kita bukankah bagaimana dia berkembang seperti apa, tapi apakah kita terlibat dalam pembangunan kerajaan yang luar biasa ini. Kerajaan yang sifatnya itu bukan regional, nasional, global, tapi universal. Seluruh alam semesta. Kita terlibat nggak? Ada nggak saudara dan saya itu punya keinginan yang membara besar sekali untuk kita boleh melihat kerajaan Allah itu diluaskan, dinyatakan di dunia ini saudara sekalian. Itu yang perlu kita pertanyakan ini. Apakah saudara-saudara memakai semua kemampuan yang ada, semua sumber daya yang ada untuk memberitakan, membesarkan kerajaan Allah? Itu pertanyaannya. Ya. Lalu nomor 4. Apakah saudara-saudari mengasihi Tuhan Yesus lebih daripada tahun lalu? Saya pakai tahun lalu untuk supaya kita gampang membandingkannya. Ya. Nah, ukuran kita lebih mengasihi Tuhan itu seperti apa? Ya. Coba kita perhatikan, saudara sekalian ya. Di dalam Yohanes, pasal yang ke-14, ayat yang ke-21. Siapa saja yang memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Siapa saja yang mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia dan menyatakan diriku kepadanya. Saya akan lompat ke ayat yang ke-23. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firmanku dan Bapakku akan mengasihi dia dan kami akan datang kepadanya dan tinggal bersama-sama dengan dia. Ayat 24. Siapa saja yang tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firmanku dan firman yang kamu dengar itu bukanlah dari aku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Nah, saudara perhatikan ayat yang ke-21, diulang di ayat yang ke-23, ditekankan lagi di ayat yang ke-24. Apakah kita masih kurang jelas? Jelas sekali kan? Jadi kita ini mengasihi Tuhan dengan jalan mentaati perintahnya. Maka sekarang coba pikirkan, bandingkan. Ada tidak yang tahun lalu kita nggak bisa lakukan, nggak bisa taati. Tapi tahun ini bisa. Berarti kita bertumbuh dalam kasih kepada Tuhan. Lalu kemudian pertanyaan nomor 5. Apakah saudara-saudari bersaksi tentang Tuhan Yesus minimal kepada satu orang dalam 1 tahun terakhir ini? Ini gampang ngukurnya. Setahun terakhir ini 1 orang saja. Ya. Nah, bersaksi itu adalah tanda kita percaya akan pernyataan Tuhan Yesus. Bahwa keselamatan itu hanya ada di dalam Dia. Jadi kalau kita kurang bersaksi, barangkali kita kurang percaya akan klaim Tuhan Yesus itu. Atau kemungkinan yang lain. Memang kita tidak peduli dengan keselamatan orang lain. Nah, saudara perhatikan, saudara dan saya itu cuma diminta bersaksi. Bukan memenangkan jiwa. Memenangkan jiwa itu tugasnya Roh Kudus. Kita bersaksi, Roh Kudus memakai kesaksian kita untuk memenangkan orang tersebut. Jadi jangan dianggap terlalu berat. Ya, enteng saja, bersaksi saja. Soal hasilnya biarkan Roh Kudus yang mengatur semuanya. Ya. Nah, sekali setahun tentulah tidak susah. Apalagi kalau saudara berdoa begini. Tuhan, kirimkanlah 1 orang saja kepadaku, supaya aku bisa sampaikan Injil kepada orang tersebut. Doa simple, minta Tuhan kirimkan 1 orang saja, buat saudara bisa Injil. Karena doa inilah 1 orang anak muda bernama Richard Wurmbrand, yang kemudian menjadi pendiri dari satu lembaga yang bernama Open Doors, yang mencoba untuk menolong orang-orang teraniaya di dunia. Itu bisa kemudian berdiri. Richard Wurmbrand itu adalah hasil dari doa 1 orang tua di satu gunung di Rumania yang berdoa begini, Tuhan, aku tidak punya kemampuan untuk pergi keluar untuk menginjil. Tolong kirim 1 orang untuk aku injil, tapi orangnya minta Yahudi. Dia minta Yahudi. Dan anak muda ini, Yahudi ini, Richard Wurmbrand ini, suatu hari mendadak pengen aja jalan-jalan dan tiba di desa tersebut. Diinjili orang tua tersebut dan kemudian bertobat dan kemudian menjadi hamba Tuhan. Nomor 5. Apakah saudara-saudari mengasihi sesama orang Kristen lebih daripada sebelumnya? Itu pertanyaannya, ya. Saudara perhatikan catatan di 2 Petrus pasal 1 ayat yang ke-5. 2 Petrus pasal 1 ayat yang ke-5. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, ayat 6, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, ayat 7, dan kepada kesalehan kasih terhadap saudara-saudara seiman,
dan kepada kasih terhadap saudara-saudara iman, kasih terhadap semua orang. Ayat 8, sebab apabila semuanya itu ada padamu, dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya bergiat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi saudara sekalian, ini resep untuk kita berhasil dan pengenalan Allah kita, akan Kristus Yesus Tuhan kita. Ya, tujuannya adalah kasih terhadap saudara-saudara seiman. Saya mau tanya saudara pernah nggak ketemu sama orang Kristen yang nyebelin? Nyebelin, pernah nggak? Pernah ya? Oke. Pernah nggak ketemu dengan orang Kristen bukan yang nyebelin, tapi yang super nyebelin? Pernah nggak? Pernah ya? Oke. Nah, saya tahu ada orang-orang Kristen yang susah sekali untuk dikasihi. Tapi kita kan tidak diminta mengasihi yang pantas dikasihi. Kita diminta mengasihi yang justru susah dikasihi itu. Saudara mungkin bertanya, kenapa ya ada orang kok nyebelin di dunia ini ya? Orang nyebelin itu ada di dunia untuk dipakai Tuhan untuk mengasah karakter kita, saudara-saudara sekalian. Ya. Jadi pandanglah orang-orang di gereja, di komsel atau dimanapun juga yang nyebelin itu sebagai alat Tuhan, ya, yang harusnya dilestarikan. Nomor 7, pertanyaan ke-7. Apakah saudara-saudari tetap memberi untuk pekerjaan Tuhan? Ya. Di Ulangan 16 ayat 16 ada catatan firman Tuhan begini. 3 kali setahun setiap orang laki-laki di antaramu harus menghadap hadirat Tuhan Allahmu ke tempat yang akan dipilihnya, yakni pada hari raya roti tidak beragi, pada hari raya 7 minggu, dan pada hari raya pondok daun. Janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa, 17, tetapi masing-masing dengan sekadar persembahan. Tolong perhatikan ya, sekadar ya, bukan sekedar ya. Oke, sekadar, ada kadarnya tuh ya. Sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Ini salah satu indikator kesehatan rohani kita adalah bagaimana kita memakai uang kita. Di situ bisa ketahuan prioritas kita dan hati kita ada di mana. Tidak ada yang tahu apakah saudara memberi atau tidak. Ya. Apalagi barangkali di ibadah-ibadah tertentu juga karena barangkali ada yang online, jadi memberinya itu mestinya melalui aplikasi dan lain sebagainya, jadi nggak ada yang tahu. Okay. Tapi kata Musa, setiap kali seorang menghadap Tuhan, dia tidak boleh menghadap Tuhan dengan tangan kosong. Dia mesti bawa sesuatu untuk Tuhan. Nah, tolong perhatikan baik-baik. Bukan karena Tuhan butuh uang kita. Sama sekali tidak. Tuhan berkata di Mazmur 51, emangnya kalau aku lapar, mesti kasih tahu sama kamu? Hah? Ternak di ribuan bukit, itu punya aku semua. Seluruh alam semesta ini milik Tuhan. Jadi Tuhan itu tidak perlu uang kita. Tapi kitanya yang perlu memberi. Kenapa kita perlu memberi? Ya. Karena memberi itu adalah perlindungan atas satu kanker jiwa manusia namanya keserakahan yang seringkali menjerat dan menghancurkan kita. Ya. Tapi memberi juga adalah cara yang Tuhan tentukan untuk kita itu dapat berkat dari Tuhan. Siapa memberi akan diberi. Ya. Kita jangan terlalu sok rohani mengatakan kita nggak perlu berkat Tuhan ya. Nggak ada dari kita yang tidak perlu berkat Tuhan. Semua kita perlu berkat Tuhan. Ya. Nah, salah satu caranya adalah kita memberi. Nomor 8. Apakah saudara-saudari melihat kepada lingkungan terdekat yang belum kenal Tuhan dan saudara terbeban? Ada nggak demikian? Coba kita baca ya. Di dalam Kisah 17 ayat yang ke-16. Paulus ada di kota Athena. Alkitab mencatat demikian. Sementara Paulus menantikan mereka di Athena, sangat sedih hatinya karena ia melihat bahwa kota itu penuh dengan patung-patung berhala. Paulus lagi nganggur di kota Athena. Dia lagi tunggu temannya tuh. Ya, Silas dan Timotius datang dari kota Berea. Nah, sementara nunggu ini, dia keliling kota. Dan melihat kota penuh dengan berhala. Dan Alkitab itu mencatat dia sampai sedih hatinya. Ya. Karena mereka masih belum mengenal Allah yang sejati. Maka dia bicara kepada mereka di satu tempat bernama Areopagus. Dan kemudian dia berhasil memenangkan, nggak semua sih, tapi beberapa orang berhasil dimenangkan. Nah, perhatikan saudara sekalian, itu orang-orang yang Paulus tidak kenal sama sekali.
itu saja dia terbeban. Apalagi kalau orang belum kenal Tuhan, itu ada di dalam rumah kita, di lingkungan kita, di pergaulan kita. Bukankah kita harusnya punya beban lebih lagi akan jiwa-jiwa, dan kita bisa memulai dengan hal yang paling sederhana. Apa itu? Mendoakan orang-orang ini. Taruhkan nama mereka dalam daftar doa saudara, saudara terus sebutkan. Ya, mohonkan keselamatan bagi mereka dinyatakan, dan pada waktunya Tuhan bisa dorong saudara untuk bersaksi pakai kesempatan itu. Nomor 9, apakah saudara-saudari bertumbuh dalam kekudusan? Kekudusan adalah sesuatu yang diimpartasikan kepada kita oleh Tuhan, tapi kemudian juga harus kita kembangkan, tumbuhkan. Coba kita baca 2 Korintus pasal 7 ayat 1. 2 Korintus pasal 7 ayat yang pertama. Saudara-saudaraku yang terkasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani, dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Jadi ada kekudusan secara posisi, ada secara progresif. Secara posisi, kita adalah orang kudus di hadapan Tuhan. Tapi kita adalah orang kudus yang perlu menyempurnakan kekudusan kita. Kata Rasul Paulus. Nah, kita perlu menyempurnakan kekudusan diri kita. Caranya gimana nih? Kita perlu belajar namanya takut akan Allah. Ya. Jadi secara terus-menerus kita menyempurnakan kekudusan kita. Marilah kita. Oke, jadi kitanya yang perlu ambil tindakan ini. Ya. Jadi dari waktu ke waktu kita mestinya bisa berkata bahwa kita semakin bertumbuh dalam kekudusan. Ya. Artinya orang juga bisa mundur dalam kekudusan. Nah, salah satu wujud bertumbuhnya kekudusan adalah saudara semakin sadar akan adanya dosa dalam hidup saudara. Ya. Hal tertentu yang dulu nggak apa-apa, tiba-tiba sekarang disadarkan, ini nggak boleh loh, itu dosa loh. Nah, demikian kita bertumbuh, saudara sekalian. Ya. Kemudian kita minta pertolongan Roh Kudus untuk beri kita kuasa untuk bereskan dosa dalam hidup kita. Jadi saudara tidak lagi berkutat dengan dosa yang sama dari waktu ke waktu. Ya. Karena dosa itu ibarat luka. Kalau dibiarkan bisa infeksi dan lama-lama bisa menjadi fatal. Ya. Jadi minta kuasa Roh Kudus untuk tolong kita menghadapi yang namanya kuasa kekuatan dosa ini. Ya. Terakhir, pertanyaan terakhir untuk mengecek kita punya kerohanian. Apa saudara-saudari mengampuni orang yang bersalah? Ketidakpengampunan itu ibarat luka dalam jiwa seseorang. Nah, jadi kalau seseorang itu ada luka dalam jiwanya, dia kan tidak sehat. Namanya saja sakit hati. Udah jelas itu sakit. Ya. Jadi orang yang sakit hati, itu jelas dia tidak sehat. Secara kerohaniannya di hadapan Tuhan. Ya. Jadi coba cek dalam diri kita nih, ya, saudara sekalian. Apakah ada orang yang kalau terbayang wajahnya, kalau kita bicarakan namanya, terus muncul di sini perasaan tidak nyaman? Ada nggak yang demikian? Jika itu ada, saudara mesti segera mengampuni. Kenapa? Untuk apa yang namanya penyakit atau yang namanya racun kok kita simpan-simpan lama-lama? Ya. Nah, jadi saudara sekalian, mungkin ada yang bilang begini, Pak, saya udah mengampuni Pak, tapi masih merasa nggak nyaman tuh, masih nggak enak tuh kalau ketemu dia, lihat orangnya, berarti belum tuntas. Nah, saudara ingat ya, pengampunan itu sebenarnya orang minum obat antibiotik. Pesan dokter itu apa? Habisin, oke? Jangan setengah-setengah. Dosisnya itu harus tepat. Saudara tahu nggak dosisnya berapa? Ada di Alkitab soalnya. Dosisnya berapa? 7 kali 70 kali. Itu dosis pengampunan yang harus kita minum dan kita habiskan supaya kita sembuh total daripada kepahitan dalam hidup kita. Jangan cuma minum 1 kali terus mengatakan, saya udah minum, sudah beres. Beberapa orang, beberapa kasus perlu terus-menerus mengampuni berkali-kali. Saudara terkasih, dalam masa pandemi begini, kegiatan di luar rumah kan tidak bisa dilakukan. Jadi banyak orang bersih-bersih rumah, termasuk seorang oma di Inggris yang bersih-bersih rumah. Nah, di pojok di atas si loteng, dia ketemu satu kotak kecil. Ketika dia lihat, waduh, di dalam itu ternyata barang-barang yang dia beli dari pasar loak. Termasuk ada 1 berlian. Ketika dia lihat ini, waduh, ini mainan ini kok masih ada di sini. Ya udah bersih-bersih rumah. Jadi dia ambil itu berlian itu, kemudian dia bawa keluar, dia mau buang. Ya, pas mau buang ketemu tetangga. Tetangga nanya, mau kemana? Enggak, ini mau buang nih, ini.
Apa berlian ini mainan nih? Lalu tetangga bilang gini, ya benar, udah tahu tuh mainan tuh. Ini mainan lah saya beli pasar loak. Coba tes aja, siapa tahu asli. Iya benar juga ya. Jadi dia bawa ke Fitton Bees Auctions di Inggris sana dan minta dites. Ketika dites hasilnya keluar, Fitton Bees itu nggak percaya. Jadi dikirim ke Antwerpen, ya di Belgia, pusat berlian dunia. Di sana dites ulang, dinyatakan benar sekali. Ini berlian asli, bukan mainan. Berlian asli, 34 karat. Itu Oma itu jadi kaya raya karenanya. Saudara sekalian, ujilah dirimu sendiri. Ya. Supaya suatu hari kita menghadap Tuhan, maka iman kita didapati sebagai iman yang asli, yang teruji, dan karena itu berharga di mata Tuhan. Jadi karena itu saya ajak kita semua untuk sama-sama ambil waktu sebentar untuk merenung. Minta Roh Kudus mengajar kita semua supaya kita mengetahui dan meyakini bahwa kita di hadapan Tuhan sungguh-sungguh teruji. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa Sorgawi, nyatakan berkat-Mu atas kami semua yang ikut ibadah ini pada hari ini, sehingga kami semua karena pertolongan Tuhan, oleh karena kemurahan Tuhan, kami semua didapati tahan uji. Jamalah satu persatu setiap saudara-saudariku yang ikut ibadah ini, sehingga oleh karena pertolongan Roh Kudus, kami semua makin hari makin bertumbuh di dalam Kristus. Makin bertumbuh dalam iman kami, makin bertumbuh dalam kerohanian kami, makin bertumbuh dalam kekudusan, pengampunan, dan banyak hal lagi. Terima kasih Tuhan buat semuanya ini. Biar kami nanti didapati sungguh-sungguh berkenan di mata Tuhan. Iman kami adalah iman yang teruji, asli, dan berharga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Shalom, Jemaat Betani Yestoya yang saya kasihi. Puji Tuhan, kita ketemu lagi dalam ibadah doa malam online. Ya, puji Tuhan, sementara masih online, karena gereja ingin jemaat bisa berkonsentrasi, ikut family altar tiap hari Selasa, dan juga ibadah raya Sabtu dan Minggu. Jadi tidak banyak kegiatannya. Ya, percayalah kalau setiap kita berdoa, berarti kita bersekutu, bergaul. Kalau kita bergaul dengan orang, ya seseorang, pasti ada sifatnya yang nanti kita tiru, kita contoh. Mana yang kuat. Ya, nah itu yang akan mempengaruhi kita. Kalau baik jadi baik, kalau tidak baik bisa tidak baik. Kita bergaul dengan Yesus, Yesus yang sangat kuat. Jadi nanti semua sifat Yesus ada pada kita. Karakternya, kebiasaannya. Jadi semua yang baik, misalnya contoh, dia penuh belas kasihan, kita juga akan penuh belas kasihan. Dia suka berdoa, kita juga akan suka berdoa. Ayo, milikilah kebiasaan karakter Kristus. Banyak berdoa, banyak bersekutu dengan Tuhan Yesus. Selamat berpraktek, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Jemaat Betani Yestoya Malang yang dikasihi Tuhan. Berikut adalah Betani Yestoya News untuk minggu ini. Hadirilah ibadah on-site dan live streaming yang diadakan dalam 5 kali ibadah. Pada hari Sabtu dan Minggu 15 hingga 16 Januari 2022. Ibadah Raya 1 pada hari Sabtu jam 5:30 malam. Ibadah Raya 2, 3, 5, dan 6 pada hari Minggu jam 7 dan jam 9 pagi, jam 3 dan jam 5 sore. Bersama Bapak Gembala Pendeta Dr. Samuel Sianto, PDP Sugiarto Cahyadi, Evangelis Rudi Parengkuan, dan PDP Putra Brahmana. Semua ibadah raya disertai layanan live streaming dan dapat disaksikan di channel YouTube Betani Yestoya Malang. Sebagai upaya mencegah penyebaran virus COVID-19 di gereja, maka jemaat dapat memberikan persembahan atau persepuluhan ke rekening gereja Betani Yestoya Malang dengan nomor 44096770000 atas nama Gereja Betani Indonesia. Anda juga dapat melakukan transaksi digital melalui scan QR Code, M-Banking BCA, Dana, GoPay,
link aja, OVO, dan lain-lain. Kami menginformasikan bahwa ada perubahan mulai Januari 2022 seluruh tayangan ibadah online, on-site, dan live streaming yang ditayangkan di channel YouTube Betani Yestoya Malang. Dan untuk channel YouTube Betani Yestoya TV akan menayangkan program-program acara selama 24 jam non-stop setiap harinya. Dapatkan informasi penting dan pelayanan pastoral setiap harinya dari Gereja Betani Yestoya Malang dengan cara melakukan scan pada barcode berikut ini atau menghubungi WA sekretariat di nomor 0812 4958 8689. Demikian Betani Yestoya News untuk saat ini. Bersama Yesus pasti bisa. Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat Betani Yestoya dan dulur-dulurku yang saya kasihi. Puji Tuhan ya, pembangunan gereja Betani Yestoya Malang terus berlangsung. Ya, untuk yang dikerjakan sendiri yaitu pengeboran dan pengecoran, puji Tuhan sudah 76% sampai minggu ini. 76%. Ya, kemudian PT Waringin selaku pemenang tender terus juga mengerjakan bagiannya. Jangan lupa dukung dan doakan. Dan kita percayai Tuhan Yesus pasti menyelesaikan dengan sempurna. Tuhan Yesus dimuliakan, Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu Saudara jemaat Betani Yestoya yang saya kasihi, kita angkat kedua belah tangan kita terima berkat Tuhan. Kekasih-kekasihku, sekarang terima, bawa dan nikmatilah berkat-berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari anaknya Yesus Kristus, dan persekutuan dengan kuat kuasa Roh Kudus. Mulai saat ini sampai Maranatha Yesus datang kali yang kedua, kita pasti diberkati Tuhan Yesus berlimpah-limpah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati, katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Hati Tuhan tersentuh mendengar doaku, air matanya tumpah memandangku. Dia akan tolong, tak tunda sampai esok hari. Dia akan buka jalan bagiku. Tangannya pegang erat tanganku, cintanya penuhi